Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 4 ayat 31b sampai pasal 5 ayat 6. Saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih dan keselarasan antara tindakan dan hidup batin. Banyak orang paham bahwa kesempurnaan hidup beriman itu menyangkut aspek lahiriah dan batiniah. Keduanya harus berjalan bersama, saling mewujudkan satu sama lain. Artinya,
apa yang dihidupi secara lahiriah atau kelihatan selalu merupakan pancaran dari apa yang dihayati dalam batin. Demikian pun sebaliknya, ketidaksesuaian antara apa yang dihayati dalam batin dan hidup lahiriah merupakan masalah yang serius yang harus diperhatikan. Pengajaran Yesus dalam Injil hari ini amat berkaitan dengan hal itu. Pengajarannya dimulai dengan kritik yang keras dan tegurannya kepada seorang Farisi yang mengundangnya makan setelah ia selesai mengajar orang banyak. Menanggapi keheranan orang Farisi yang melihatnya makan tidak mencuci tangan, Yesus menegurnya, katanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Yesus menggunakan momen itu untuk menegur kemunafikan, kedangkalan, ketidakaslian, dan kepalsuan yang selama itu dihidupi oleh orang-orang Farisi. Sikap dan penghayatan keagamaan yang penuh dengan penipuan itu menjadi akar dari seluruh masalah penindasan, kesewenang-wenangan, kemunafikan, kebohongan dalam hidup bersama, dan hilangnya cinta kasih kepada sesama. Saudara-saudariku terkasih, persoalan tentang keselarasan antara tampilan lahiriah dalam tindakan hidup sehari-hari dan dunia batin ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia dalam bacaan pertama. Bagi Paulus, yang lebih penting adalah soal iman dan kasih karunia. Hal yang jauh lebih hakiki adalah soal kasih karunia dan iman. Ia menasehati agar umat Galatia tidak terpaku secara kaku oleh perhambaan yang tidak hakiki. Yang paling penting baginya adalah hidup oleh iman dan kasih karunia. Kedua bacaan kitab suci ini lalu mengajak umat beriman untuk memberi perhatian pada aspek yang jauh lebih dalam hidup, yakni hidup dalam kasih, menaruh perhatian, serta cinta kasih kepada sesama. Semoga demikian. Amin.